Soal UMKM ini kan tadi kan habis melihat UMKM di Trenggalek. Kira-kira apa yang bisa dilakukan ke depan untuk UMKM Trenggalek ini? Ya, UMKM, usaha mikro kecil harus terus berkembang, harus terus didorong dan diberikan dukungan. Karena kita tahu bangsa kita juga mengalami perkembangan berkat usaha roda perekonomian yang bergerak, yang berhasil di seluruh pelosok tanah air. Dan kita tahu juga angka kemiskinan dan pengangguran itu juga salah satunya harus kita tekan, kita redam. Dan caranya ya dengan kita mendorong, memastikan usaha rumahan atau usaha mikro kecil menengah berkembang bahkan maju pesat. Hari ini saya berkunjung ke Dusun Jatirejo, Kecamatan Suru. Salah satunya juga selain bersilaturahim tapi melihat apa yang dilakukan oleh rumah tangga di sini. Ternyata mereka dengan gigih selain tentunya bekerja sebagai petani, meningkatkan produksi untuk ketahanan pangan kita, tapi juga ternyata memiliki kreativitas dan semangat untuk menambah pendapatan rumah tangganya dengan mengembangkan usaha opak gambir atau semprong biasa kita dengar. Kita tahu opak gambir terkenal di Blitar, tapi ternyata di Trenggalek ini nggak kalah. Kualitasnya bagus, hasilnya juga baik dengan menggunakan bahan-bahan baku yang menyehatkan ya, dari jahe dan sedikit gula, sehingga kalau itu bisa diperkenalkan, bisa diperjualbelikan, apalagi dilakukan pengemasan yang bagus dengan logo halal yang ada, dengan harga yang pantas, bisa menambah penghasilan rumah tangga, dimulai dari penjual 1 kilo hingga 5 kilo, dengan pegawai mungkin hanya 2 hingga 20 pegawainya, dan seterusnya. Kalau cara-cara seperti ini dikembangkan di rumah-rumah tangga, tidak hanya di Dusun Jatirejo, saya yakin ini juga merupakan salah satu solusi untuk menuntaskan kemiskinan di desa. Yang berikutnya juga, kemarin kami juga mengunjungi kawan-kawan di Kabupaten Trenggalek, juga ada yang mengembangkan hal-hal lain, maksud tadi pagi ya, yaitu anyaman-anyaman untuk besek dan untuk membawa makanan, buah-buahan, dan lain sebagainya. Itu juga salah satu cerdas, salah satu yang semangat harus dikobarkan. Nah, tinggal kendalanya mereka tentunya mereka ingin bantu mendapatkan modal yang cukup, sehingga layaknya permodalan, perbankan harus bisa menyentuh bagi mereka-mereka yang ingin mengembangkan. Yang kedua tentunya mungkin pasarnya harus diperluas, tidak hanya di dalam kota, di dalam kabupaten, tapi juga bisa didorong untuk lintas kabupaten atau minimal ke provinsi. Selanjutnya kita juga ingin agar mereka juga bisa melakukan kembangan adaptasi teknologi, supaya penjualan itu tidak hanya sekitar radius Kabupaten Trenggalek, tetapi luas pada Indonesia ataupun pada suatu saat tidak menutup kemungkinan bisa diekspor. Nah, hal-hal ini sebetulnya yang perlu kita dukung sebagai wakil rakyat. Kami punya aspirasi dan senantiasa memberikan dukungan dan berharap rumah tangga semakin sejahtera, jauh dari kepentingan politik, jauh dari rasa sakit dan sedih, dan juga malah kita memiliki solusi yang lain, yaitu kemajuan dan pengembangan. Ada tanggapan terkait TikTok Shop kan mulai buka lagi hari ini dari Komisi 6, seperti apa Mas? Ya, tentu kami senang ya bahwa saluran aplikasi ditata, lalu lintasnya ada mungkin juga yang perlu dibayarkan, karena penggunaan online juga itu adalah salah satu yang cerdas untuk membuat market kita menjadi lebih besar. Kita tidak cukup hanya berjualan offline saja. Hari ini pengembangan pasar itu juga dilakukan secara online. Nah, tempat-tempat marketplace seperti TikTok dan lain sebagainya itu harus diajak untuk bersatu, dibuat tata cara berkembang dan berjualnya, dan tentunya semua pihak pasti beruntung. Dan ini merupakan salah satu yang harus disosialisasikan, yang harus terus dilatih agar masyarakat di tingkat desa dan kecamatan juga paham menggunakan hal-hal seperti